akan belajar mengenai hukum Mendel. Nah, hukum Mendel pertama kali ditemukan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Pak Mendel. Jadi, beliau melakukan percobaan yaitu menanam kacang ercis. Nah, kacang ercis biasa disebut dengan kacang kapri. Nah, beliau dulunya menanam kacang kapri dan akhirnya tanaman tersebut tumbuh. Namun, tumbuhan tersebut ternyata menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah, Pak Mendel merasa penasaran mengenai persilangan antara biji pada kacang ercis. Nah, dari situlah ternyata Pak Mendel melakukan persilangan dari kacang ercis, yaitu memiliki beberapa alasan. Yang pertama, kacang ercis mudah disilangkan, dan yang kedua adalah warna dari kacang ercis itu kontras. Nah, dari persilangan tersebut maka dihasilkan dua hukum Mendel. Yang pertama ada hukum Mendel 1, yaitu setiap gen dalam alar akan terpisah atau bersegresi secara bebas saat pembentukan gamet. Nah, yang kedua ada hukum Mendel 2, yaitu setiap gen dalam gamet akan bergabung atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Jadi, hukum Mendel itu disebut dengan hukum bersegresi secara bebas. Sedangkan hukum Mendel 2 itu disebut dengan asortasi bebas. Nah, secara lebih mudahnya, hukum Mendel 1 itu terpisah. Sedangkan hukum Mendel 2 itu dia bergabung. Seperti itu. Ya, untuk lebih lanjut mengenai persilangan dari Pak Mendel, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya kita mengenal istilah genetik. Ya, yang pertama adalah gamet. Gamet atau disingkat huruf G besar, yang artinya kelamin. Kemudian ada parental, yang disingkat huruf P besar, yaitu induk atau orang tua. Nah, yang ketiga ada yang namanya filial. Nah, filial ini biasanya dilambangkan dengan F besar, yaitu keturunan. Nah, filial itu ada beberapa keturunan. Jika F1 maka disebut dengan keturunan pertama. Jika F2 disebut dengan keturunan kedua, dan F3 itu adalah keturunan ketiga, dan seterusnya. Jadi filial dilambangkan dengan F, yaitu keturunan. Kemudian ada yang namanya genotip. Ini adalah sifat yang tidak tampak. Yang tidak tampak karena tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian ada fenotip. Fenotip ini adalah sifat yang tampak karena dapat dilihat oleh mata. Nah, contohnya rambut pada seseorang, kemudian kulit pada kacang ercis, dan lain sebagainya yang bisa dilihat oleh mata. Nah, caranya untuk menemukan gamet, ya, gamet ini ada rumusnya, yaitu ada rumus
gamet. Untuk menemukan gametnya dulu, yaitu rumusnya adalah 2N. Nah, N ini menunjukkan heterozigot. Contohnya A besar, A kecil. Nah, saya ambil contoh soal A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C besar, D kecil, D besar, D kecil. Nah, berapakah gamet yang ada dalam ini alelnya? Ada berapa? 1. Kita fokus pada yang heterozigot ya. 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat E-nya yang heterozigot berarti 1, 2, 3. Ada 3 sama dengan 8. Ya, sampai sini paham ya? Ya, selanjutnya adalah mengenai macam-macam persilangan. Nah, macam-macam persilangan itu ada 2. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dan yang kedua adalah persilangan dihibrid. Nah, persilangan monohibrid yaitu persilangan satu sifat beda. Sedangkan dihibrid adalah persilangan 2 sifat beda. Nah, monohibrid itu dibagi menjadi 2, yaitu dominan penuh dan yang kedua adalah dominan tidak penuh atau intermediate. Nah, persilangan monohibrid dominan penuh yaitu persilangan yang gen 1 lebih kuat dibandingkan gen yang lain. Nah, berarti kalau dominan penuh itu salah satunya yang lebih kuat, yang lainnya itu tidak kuat. Nah, contohnya pada mawar merah dan mawar putih. Saya tulis ya, parentalnya itu ada M besar disilangkan dengan M kecil dan M kecil. Nah, M besar dengan M besar ini adalah merah. Kalau M kecil dengan M kecil namanya putih. Nah, gametnya ada M besar dan M kecil. Kemudian F1-nya ditemukan M besar dan M kecil, keturunan pertama. Nah, kemudian keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya, yaitu P2. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Nah, M besar, M kecil ini itu merah. Nah, M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya, maka ditemukan gamet yang kedua yaitu M besar, M kecil dan M besar, M kecil. Maka F2-nya dihasilkan M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M besar, M kecil, dan yang terakhir ada M kecil dan M kecil. Nah, M besar ini nama adalah merah, sedangkan M besar, M kecil itu sama dengan juga merah, sedangkan M kecil itu ada putih. Nah, dari sini dapat ditentukan fenotip dan genotipnya. Nah, fenotipnya yaitu 3:1. Merahnya ada 1, ini ada 2 ya. 1 tambah 2 berarti 3 merah dan 1 putih. 1 putih. Ini merah. Nah, sedangkan genotipnya
ada 1:2:1. 1 menunjukkan merah, maaf, genotipnya yaitu M besar. Ini duanya M besar, M kecil, dan satunya M kecil. Ini yang dimaksud dengan kesilangan monohibrid dominan. Oke, selanjutnya adalah dominan tidak penuh atau intermediate, yaitu satu dengan yang lainnya sama kuat. Jadi tidak ada yang kalah, yaitu sama kuat. Nah, contohnya saya ambil contoh seperti tadi, yaitu bunga merah dan dengan bunga putih. Yang pertama adalah parentalnya, yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. Maka gametnya adalah M besar, M kecil, yaitu M besar dan M kecil. Nah, M besar, M kecil ini menunjukkan bunga merah muda, ya. Merah muda. Nah, kemudian F1-nya disilangkan dengan sesamanya, yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya, yaitu sama M besar dan M kecil. Maka gametnya adalah M besar, M kecil, M besar, M kecil. F2-nya yaitu M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Jadi 2 M besar, M kecil, kemudian M kecil dengan M kecil. Nah, jadi dari persilangan ini bisa ditemukan yaitu fenotipnya, yaitu 1:2:1, yaitu ada merah, ini merah, ini merah, ini merah muda, dan ini ada putih. Nah, 1 menunjukkan merah, sedangkan 2 merah muda, dan yang 1 adalah putih. Sedangkan genotipnya yaitu bisa diperoleh dari sama 1:2:1. 1 dari M besar, 2 M besar, M kecil, dan satunya dari M kecil. Nah, ini termasuk contoh dari persilangan monohibrid dan intermediate, yaitu dia saling kuat dan tidak ada yang sama-sama kuat, seperti itu. Selanjutnya adalah persilangan dihibrid, yaitu persilangan dua sifat beda. Nah, saya ambil contoh pada biji, ya. Ini persilangan antara biji bulat hijau, yaitu B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil, yaitu kisut hijau. Nah, dari persilangan kedua biji tersebut, maka didapatkan atau diperoleh gamet berupa B besar, K besar, B kecil, K kecil. Nah, keturunannya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu bulat kuning, ya, bulat kuning. Karena ini ada B besar, K besar, yaitu bulat kuning. Nah, jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya, ya, bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning, maka gametnya adalah
B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian B besar, B besar, K besar, K kecil. Selanjutnya ada B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Selanjutnya B besar, B besar, K besar, K kecil. Selanjutnya ada B besar, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya ada B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian ada B kecil, B kecil, K besar, K besar. Kemudian ada B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian yang terakhir ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian ada B besar, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Yang terakhir ada B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, dari sini bisa kita lihat ya warnanya. Yang pertama ada B besar, K besar. Ini menunjukkan bulat kuning. Bulat kuning. Kemudian ada B besar, K kecil. Ya, dari persilangan ini hasilnya kita dapat diperoleh yaitu B besar, K besar, yaitu bulat kuning. B besar, K kecil itu ada bulat hijau. Kemudian B kecil, K besar ada kisut kuning. Kemudian ada B kecil, K kecil, K kecil itu ada kisut hijau. Nah, bisa dilihat ya, B besar, K besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sedangkan bulat hijau B besar, K kecil 1, 2, kemudian 3. Sedangkan B kecil dengan K besar itu ada 1, 2, dan 3. Sedangkan B kecil dengan K kecil itu hanya ada 1. Hanya ada satu saja. 1. Nah, jadi dapat dilihat ya perbandingan dari genotipnya yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Maka diperoleh perbandingan yaitu pada dihibrid yaitu 9 banding 3 banding 3 dan banding 1. Nah, ini adalah perbandingan dari persilangan. Ya, hanya itu